Tak kirim ke antum ini susah ya. Yang penting yang ngapi ini mau ngambil dari sini. Ini kok mesin ini mau ngirim ini ya. Coba dibatalkan Rin. Iya. Oh ini kita bagikan. Ini. Sini tadi. Kak, PDF ya. Ini. Oh. Ini catatan ini apa? Nek file Samsung Note. Enggak bid'ah tuh. Hanya ngambil dari sini. Iya kemarin tak tidak tadi kok apa itu udah materi terakhir. Udah nyampe, udah ada, udah masuk. Ya ini udah riwayat terakhir ini udah. Itu kemarin udah selesai ini. Eh, iya. Halaman itu sekitar 240-an. Hmm? Belum terkirim? Oh, masih download ibu, masih. Kirim proses. Hah? Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa, para pendengar radio muslim, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fadlul Islam dan kita telah sampai pada pembahasan terakhir dari pembahasan yang ada di dalam kitab tersebut yaitu tahdzir minal bid'ah. Peringatan dari bid'ah. Dengan demikian kita telah menyelesaikan
pembahasan kitab Fathul Islam dari awal sampai akhir. Semoga Allah memberikan manfaat, faedah kepada kita semuanya. Sehingga beliau telah berusaha untuk menjelaskan tentang apa itu keutamaan Islam, kemudian pernak-pernik berkaitan dengan Islam, wajibnya kita masuk ke dalam Islam, kemudian masuk secara kafah, kemudian waspada dengan perkara-perkara ini bid'ah. Ini termasuk semuanya bagian pelengkap dari pembahasan tentang ini keutamaan Islam. Sehingga kita tahu keutamaannya, kita tahu hakikat Islam, kemudian kita diperingatkan dari segala yang akan merusaknya keislaman kita. Dan untuk melengkapi pembahasan kita yang terakhir ini, maka kita sampaikan di antara sebab-sebab orang terjerumus ke dalam yaitu bid'ah. Di sana ada beberapa sebab kenapa orang itu kemudian terperosok ke dalam bid'ah yang harusnya kita hindari. Yang pertama adalah al-jahlu, yakni kebodohan. Kebodohan itu memang di mana-mana musibah. Yang dengan kebodohannya kemudian dia tidak tahu, lalu keperosok, dan kadang dia menjadi tidak sadar. Oleh karena itulah agama kita sangat betul-betul memotivasi kita untuk betul-betul berilmu. Betul-betul kita yaitu mendasarkan agama dengan ilmu. Sehingga kita bahkan dilarang bersikap tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Jangan Anda bersikap dalam perkara Anda tidak memiliki ilmunya. Kemudian Allah memasukkan dosa bicara agama tanpa ilmu itu termasuk dosa yang bahkan paling besar, bahkan di atas syirik. Ketika Ibnu Qayyim menjelaskan tentang ayat qul innama harama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazil bi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya, katakanlah, sungguhnya Allah haramkan, Rabbku mengharamkan al-fawahis, kekejian. Kekejian baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Ma dhahara minha wa ma batan. Semua bentuk kekejian diharamkan Allah Ta'ala. Sehingga muslim bagaimana berusaha untuk yaitu hidupnya bersih dari berbagai macam perbuatan fawahish. Wal isma wal baghya bi ghairil haqq. Demikian pula perbuatan dosa, perbuatan melampaui batas yang tanpa hak. Untuk ini kezaliman Allah haramkan. Kemudian wa antusriku billahi malam yunazil bisultanan, menyekutukan Allah yang tidak ada yang tidak berdasarkan ilmu. Syirik semuanya nggak ada ilmunya. Syirik semuanya nggak ada dalilnya yang membenarkan. Semua syirik diharamkan oleh Allah SWT. Kemudian ada lagi yang terakhir, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Berbicara tentang Allah dalam perkara yang tidak ini kalian ilmui. Berbicara tentang Allah dalam perkara yang kalian tidak tahu ilmunya. Ibnu Qayyim menyebutkan berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu ini bahkan dosa yang paling besar di atas syirik. Kok bisa begitu? Para ulama jelaskan karena berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu itu menjadi sumber segala kesesatan, induknya semua kesesatan. Itu dari situ. Syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat, semuanya diantaranya berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu. Sehingga ini induk yang melahirkan semua penyimpangan kesesatan. Dan Nabi kita juga mengingatkan tentang bahayanya ketika ilmu tercabut, yang tinggal adalah orang-orang bodoh, sehingga manusia mereka mengangkat pemimpin dari kalangan orang bodoh, maka karena bodoh mereka fa'aftau bighairi ilmin fasuilu fa'aftau bighairi ilmin, dia ditanya karena nggak punya ilmu sehingga menjawab berfatwa tanpa ilmu, akhirnya fadhallu wa adhallu, mereka sesat dan menyesatkan, yaitu manusia. Ini yang pertama. Dari kebodohan inilah muncul berbagai macam bid'ah dan kebodohan itu membuat orang bukan saja menyimpang, kadang bahkan sering terbalik-balik. Sehingga tauhid dianggap syirik, syirik dianggap tauhid, bid'ah dianggap sunnah, sunnah dianggap bid'ah. Ini karena kebodohannya.
Oleh karena itulah betul-betul Islam sangat memacu kita untuk belajar dan belajar, berilmu dan berilmu. Kalau kita memang nggak tahu, tanya kepada orang mereka yang berilmu. Dan di zaman kita ditambah lagi waspada mengambil ilmu dari orang mereka tidak berilmu atau tidak memiliki ketakwaan. Kadang-kadang berilmu tapi nggak punya ketakwaan, ini rawan sekali, yaitu menyesatkan, merusak. Karena agama adalah tuntutannya untuk diamalkan. Dia tidak berilmu, semangat dia bicara itu menyesatkan manusia, bicaranya tanpa yaitu ilmu. Maka hati-hati pula kita dalam mengambil ilmu di zaman sekarang karena banyaknya syubhat, banyaknya kerancuan-kerancuan yang banyak menyesatkan manusia. Yang kedua, di antara faktor yang menyebabkan orang terperosok dalam bid'ah itu adalah ittibaul hawa, yaitu mengikuti hawa nafsu. Suka mengikuti selera, sehingga beragama itu orang Jawa bilang sak mareme, yaitu mareme dewi, yang penting marem. Sehingga bukan yang penting ada dalilnya, yang penting itu harus ada dalilnya, ada ilmunya, tapi yang penting marem. Akhirnya ya berdasarkan perasaan-perasaan. Hakikat mengikuti hawa nafsu adalah ketika mereka tidak menyambut seruan-seruan Rasulullah SAW. Kata Allah Ta'ala, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Ketahuilah ya Muhammad, kalau mereka tidak menyambut seruanmu, maka sungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Sehingga hakikat ittibaul hawa adalah ketika mereka tidak mengikuti wahyu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah taala mengingatkan kepada Nabi Allah Daud, "Fahkum bainan nas bil haqqi." Hukumi manusia dengan kebenaran. Wala tattabi'il hawa, dan jangan mengikuti hawa nafsu. Fayudhillaka an sabilillah, akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pesan Allah, wala tattabi'ul hawa, wala tattabi'il hawa, jangan Anda mengikuti hawa nafsu. Ini akan menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah ketika menasihati Rasulullah SAW. Apa kata Allah kepada Nabi kita? Wala tuti man aghfalna qalbah an dzikrina. Jangan kamu ikuti orang yang hatinya kami lalaikan dari mengingat kami, sehingga hatinya ghaflah, hatinya lalai, nggak ingat kepada Allah, nggak ingat dengan rambu-rambu. Wattaba hawahu, yang biasanya orang kayak gini ya hidupnya mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amru furuta, kalau udah hidup itu mengikuti hawa nafsu, ya sudah urusannya berantakan. Urusannya adalah kacau balau. Urusannya adalah centang perenang. Karena mengikuti hawa nafsu. Beda dengan orang mereka mengikuti ya ini ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan orang mengikuti hawa nafsu itu sampai pada tingkat mengilahkan, menyembah. Ada tingkatan-tingkatannya sampai pada tingkatan orang menjadi budak-budak nafsu. Sehingga apa yang diinginkan nafsunya, maka itulah yang kemudian dia ini ikuti. Dan Allah mengatakan bahwa mengikuti hawa nafsu itu perbuatan paling menyesatkan. Wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan minallah. Mana ada yang lebih sesat dibandingkan orang mereka mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka munculnya bid'ah-bid'ah itu diantaranya adalah karena mengikuti hawa nafsu. Sehingga contoh mamanya, bid'ah dalam masalah sholawat. Enggak merasa cukup dengan apa yang diajarkan Nabi, baik secara lafaz maupun secara pelaksanaan. Akhirnya membuat yaitu lafaz-lafaz sholawat sendiri, sampai sholawat yang sifat isinya hulu dan bahkan masuk dalam wilayah syirik karena ya ini bersikap hulu kepada Nabi. Hal-hal yang khususnya adalah untuk Allah disematkan kepada Nabi. Ini salawat hulu. Salawat yang penuh dengan hulu. Dan ini banyak tersebar. Kemudian tekniknya juga begitu. Yang penting ekspresi bersalawat. Yang penting dia merasa bersalawat, cinta Nabi, ekspresinya selera masing-masing. Maka sampai ada orang mereka bersalawat, ya ini kayak setan, jingkrak-jingkrak, laki perempuan, joget-joget, kemudian meliak-liuk.
Ini semuanya tentu adalah ya ini model-model syaitan. Hanya karena mengikuti kepuasan hawa nafsu, tidak mengikuti tuntunan wahyu. Dan ini banyak tersebar. Lebih gila lagi orang salawat di gereja. Ini mencampur aduk dengan model-model musyrikin syirik yang punya keyakinan syirik. Ini sudah sangat keterlaluan banget. Sehingga betul-betul mengekor hawa nafsu itu sudah norak banget. Sangat norak banget. Maka mengekor hawa nafsu itu yang sering menyeret kemudian dalam segala macam bentuk bid'ah. Namanya juga mengikuti hawa nafsu. Nggak ada maremnya. Orang mengekor hawa nafsu itu nggak ada maremnya. Yang ketiga adalah at-ta'alluq bisyubhat. Di antara faktor membuat manusia itu dia yaitu terjebak dalam bid'ah adalah mereka bergantung pada syubhat. Sehingga merasa ada dalilnya. Sehingga dia merasa ada dalilnya. Sukanya mengambil dalil-dalil yang tidak jelas. Dalil-dalil yang memiliki multi makna. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan ayat-ayat itu ada ayat yang muhkamat, ayat yang jelas, cetok, gamblang, nggak bisa ditarik kemana-mana maknanya. Ada ayat yang mutasyabih, ayat yang memiliki multi makna, bisa ditarik kemana-mana. Kaidahnya harusnya yang mutasyabih itu dikembalikan kepada yang muhkam, sehingga betul-betul akan sangat jelas perkaranya itu. Tapi orang yang mereka hatinya ada penyimpangan, kata Allah, yang muhkam justru ditinggalkan, dia mengikuti ayat yang mutasyabih. Sehingga dia bisa bermain dengan hawa nafsunya, mengikuti seleranya, mana yang kira-kira cocok dengan hawa nafsunya. Allah katakan dalam ayat, Huwaladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau ya Muhammad Alkitab yaitu Al-Quran. Dalam Quran ini ada ayat muhkamatun, ada ayat mutasyabihat. Ayat yang jelas-jelas, celah, dan itulah huwa umul kitab. Hunna umul kitab. Ayat-ayat yang muhkamat itu adalah umul kitab, induknya kitab. Wa ukharu mutasyabihat. Sedangkan yang lainnya adalah mutasyabihat. Sehingga ada ayat muhkamat, ada yang mutasyabihat. Lalu bagaimana sikap manusia? Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Adapun orang mereka itu hatinya ada zaigh, ada penyimpangan, ada kecondongan pada penyimpangan, fayat tabi'una ma tasyaba minhu. Dia akan bermain dengan ayat mutasyabihat, mengikuti ayat mutasyabihat dalam rangka ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Dalam rangka untuk mencari fitnah, menimbulkan fitnah sehingga menjadi geger, menjadi tersebarnya hal yang aneh-aneh, membuat ricuh, wabtigha ta'wili, dan mencari-cari takwil yang cocok dengan hawa nafsunya. Maka ini adalah kembalinya pada mengekor nafsu lagi. Sehingga dia cari-cari ayat mutasyabih untuk bisa mendukung seakan-akan dia punya dalil. Ini seperti diantaranya apa yang dibawakan orang-orang liberal yang mereka punya pemikiran sesat dan menyesatkan, tapi kemudian dia kemas seakan-akan ada ayat yang membenarkan. Padahal sungguhnya kalau orang tahu ayat yang dibawakan itu justru menyembelih dia sendiri. Contoh mamanya, orang liberal punya maklumat semua agama sama. Yahudi Nasrani sama dengan kita. Orang yang seperti ini minta maaf, seperti nggak bisa membedakan antara coklat dan telak lincung. Keterlaluan banget. Sangat keterlaluan. Seandainya itu sikap nifaknya itu norak banget. Norak banget. Kalau di zaman Nabi orang munafik itu sukanya sembunyi-sembunyi. Di zaman kita orang munafik itu ngegleh. Kalau orang Jawa bilang ya rai gedek, nggak malu. Dia mengaku muslim tapi nginjek Islam dan bahkan mengangkat syirik dan kekufuran. Itu rai gedek. Nggak tahu malu. Dia untuk membenarkan pendapatnya kadang nukil ayat. Contoh, maunya semua agama benar, dalilnya
Itu kata mereka, ya ahlal kitab, la takhlu fi dinikum, ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa, bainana wa bainakum. Wa ahlul kitab, mari kita menuju kalimat yang sama antara kami ya dengan kalian. Maka kita sama dengan ahlul kitab. Padahal kalau mau dilanjutkan lagi ayat ini beleh mereka. Mana ayatnya? Allah nusrika bi syai'an. Jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah dengan apapun. Ini Allah na'budu ilallah. Satu, jangan kita menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ini tauhid. Dua, wala nusrika bi syai'an. Jangan kita menyekutukan Allah dengan apapun. Ini tauhid. Kemudian wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbabam dunillah. Jangan di antara kita saling menjadikan satu dengan yang lainnya rob sesembah-sembah selain Allah Ta'ala. Itu dengan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ini penjelasan bagaimana apa itu kalimatus sawa. Kalimatus sawa memang Musa, Isa, Rasulullah SAW punya kalimat sama, kalimat tauhid. Sehingga ajakannya jangan kita beribadah hanya kepada Allah, jangan musyrik, jangan kita saling menjadikan satu dengan yang lainnya. Ini saling menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ini tauhid. Ini tauhid. Maka kalau ini dibacakan, ini diperjelas, maka membeleh teori mereka sendiri. Sehingga memang orang seperti ini penjahat, penipu, kemudian dia tukang menipu manusia, dan ini penipu yang paling jahat. Karena nipunya itu dalam urusan agama dan bisa menjelomporkan ke jahanam. Maka hati-hati dengan model orang yang mereka punya pemikiran sesat dan menyesatkan yang seperti itu. Yang keempat adalah al-i'timad alal aqlil mujarrad. Semata-mata bersandar kepada akal. Sehingga agama itu pemikiran, akal. Jangan salah sangka, bukan berarti Islam tidak menghargai akal, sangat menghargai. Di antara penghargaan Islam kepada akal adalah Allah tidak membebankan agama ini kecuali kepada orang berakal. Orang gila, enggak Allah bebani syariat. Orang gila mau enggak sholat, mau enggak puasa, ya enggak kena beban dosa. Akalnya hilang. Tapi harus ingat akal itu kayak kita semuanya makhluk yang punya keterbatasan. Sehingga bukan segala-galanya. Maka wajibnya mendudukkan akal sebagaimana tempatnya. Nggak boleh kita sembarangan untuk mendudukkan akal. Tapi wajib akal didudukkan sebagaimana ini tempatnya. Sehingga akan berfungsi maksimal. Ketika akal ditempatkan bukan pada tempatnya, maka akan menjadi ya ini kacau balau. Dan akan menjadi kelihatan ya ini on-nya. Maka ketika akal itu dipakai untuk fungsinya, pembangunan ini berkaitan dengan kreasi duniawi, membuat produk-produk yang berkaitan manfaat dengan masyarakat, dengan manusia, luar biasa. Luar biasa. Sehingga terwujudlah ini peralatan-peralatan yang berkaitan transportasi, kemudian pendengaran, penglihatan, sehingga terciptalah yang namanya ini mobil-mobil canggih, pesawat canggih, kereta canggih, kapal canggih. Ini semuanya hasil olah akal. Tapi kalau akal kemudian masuk pada wilayah yang bukan wilayahnya, maka akan betul-betul menunjukkan tentang bahlulnya, bodohnya orang tersebut. Maka orang filsafat bicara tentang Allah dengan akalnya semata-mata, maka kayak orang gila, ngomyang ke sana kemari nggak karuan, sehingga akhirnya ya Tuhan justru ciptaan akal dia sendiri. Orang terpengaruh dengan model kayak gini, nanti ketika dia harus menerima ayat dan hadis Nabi, lalu ketemu nas-nas yang seakan-akan menurut mereka tidak masuk akal, lalu mereka tolak. Atau mereka takwilkan. Ini adalah dampak daripada orang yang mereka yaitu sangat mendewakan yaitu akal. Maka Muslim itu memang akalnya betul-betul digunakan sebagaimana fungsinya dengan agama taslim. Total tunduk patuh. Karena tahu agama datang dari Allah dan Rasulnya yang mutlak membawakan kebenaran dan paling baik, paling bijak.
Maka kata Allah, wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang Nabi Rasul datangkan kepada Anda, ambil. Apa yang dilarang Nabi, maka ini tinggalkan. Sehingga Muslim itu senantiasa sejalan, sealur, searah dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Maka Allah mengatakan, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas mukmin laki-laki dan mukmin perempuan kalau Allah dan Rasulnya telah memutuskan perkara, dia masih memiliki pilihan lain. Artinya seliranya belum sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Yang kelima, bid'ah itu terjadi diantaranya karena taklid dan ta'assub. Taklidnya nemen banget. Taklid buta. Ta'assub banget. Sehingga bagaimana gurunya, bagaimana kiainya, bagaimana ketua organisasinya, bagaimana kelompoknya, tidak lagi melihat dalil. Maka dikatakan taklid atau ta'assub, taklid bebek, ta'assub fanatik banget. Fanatik itu hanya boleh dengan Islam, dengan dalil, karena itulah hakikat kebenaran. Maka yang lainnya semuanya ditimbang dengan dalil. Semuanya ditimbang dengan dalil. Kalau tidak mencocoki dalil, maka harus disingkirkan, dibuang. Yang diikuti adalah bagaimana yang mencocoki dengan yaitu dalil. Oleh karena itulah, di antara kerusakan umatnya adalah taklid dan ta'assub. Sehingga Allah ceritakan kalau dulu orang kafir itu kalau diajak untuk mengikuti apa yang Allah turunkan, alasannya adalah kami sudah mengikuti kakek moyang kami. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina ali aba'ana. Kalau mereka diajak, yuk mari kita mengikuti apa yang Allah turunkan, kata mereka, kami sudah mengikuti apa yang kami dapatkan dari kakek moyang, yakni kami. Inna wajadna aba'ana ala ummatin. Kami telah mendapatkan kakek moyang kami di atas sebuah agama, aliran, keyakinan. Wa inna ala athari muhtadun, dan kami mengikuti jejaknya, yakni mereka. Maka orang kayak gini yang memimpin syaitan. Syaitan akan menghias-hiasi kesyirikan mereka, kekafiran mereka, kemunafikan mereka, kebid'ahan mereka, penyimpangan mereka. Dan itu tugas syaitan, supaya manusia langgeng bisa menikmati kesesatan. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi, apakah orang yang mereka ini menghias-hiasi amalnya, apakah orang yang mereka ini yang setan menghias-hiasi amalnya, amal buruknya itu fara'ahu hasanan, sehingga nampak baik. Aslinya najis, barang kotor, barang jorok, tapi dihias-hiasi setan sehingga nampak ini kelihatan ini bagus. Maka Allah menyesatkan ini orang yang Allah kehendaki dan memberikan petunjuk orang yang Allah kehendaki. Sehingga mereka menjadi korban-korban syaitan, ini penipuan syaitan karena ini melihat keindahan perbuatan-perbuatan penyimpangan. Dan di antara penyesalan orang yang taklid ini, ta'assub ini, ada seperti yang Allah katakan, yauma tuqallabu wujuhum finnar. Hari ketika nanti wajah mereka dibolak-balik di neraka, di azab Allah. Yaqulun, apa perkataan mereka? Ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasulah. Aduh celakanya kami. Ya ini seandainya dulu kami mentaati Allah, mentaati Rasulnya. Tapi udah terlambat. Dulu dikasih tahu ngayel, kemudian dia diajari bangkang, kemudian bahkan melecehkan agama. Sekarang dia udah lihat ini kenyataannya, lalu penyesalannya sania dulu kami taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa qalu, dan mereka mengatakan Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhaluna sabila. Perkataan mereka pula adalah, ya Rabb, kami dulu mentaati para pemimpin, para ulama kami, pembesar kami, dan mereka ternyata menyesatkan kami dari jalanmu. Tapi alasan ini udah enggak diterima, ditolak oleh Allah Ta'ala. Mereka tinggal merasakan aja adab Allah Ta'ala. Di sini yang menjadi penekanan ada, yakni memberikan ketaatan kepada para guru pemimpin mereka, padahal tidak membimbing dengan jalan Allah, sehingga asal taklid saja. Ada slogan yang sangat menunjukkan bodohnya sekali. Apa itu? Surga neraka nderek panjenengan. Surga neraka nderek panjenengan. Ini slogan yang sangat bodoh banget. Ya, saya dikira neraka itu rumah ber-AC atau bagaimana?
sehingga surga neraka derek panjenengan. Ini adalah penyesatan yaitu syaitan. Yang keenam, di antara yang menyebabkan orang terjebak dalam bid'ah itu adalah mukhalatatu ahli syarr wa mujalasatuhum, yaitu bergaul bercampur dengan orang-orang yang buruk, bermajlis dengan mereka, bermajlis dengan ahlul ahwa, dengan orang yang punya pemikiran sesat dan menyimpang. Akhirnya mereka akan katut dengan teman-temannya itu. Maka di antara penyesalan ahlunar di neraka kelak di antaranya adalah ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduh, celakanya kami seandainya aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Ya, teman yang menyesatkan. Teman yang menyesatkan. Sehingga dia disesatkan oleh teman dekatnya. Sehingga akhirnya menjadi penyesalan ketika saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita duduk bersama dengan orang yang semakin menjauhkan dari Allah, jangan kita duduk bersama dengan mereka, kata Allah. Fala taqudu ma'hum. Jangan duduk bersama dengan mereka. Tinggalkan. Mendapatkan majelis kayak gitu, maka ini tinggalkan. Jangan kemudian diikuti, kemudian malah larut dalam kebersamaan dengan mereka. Yang ketujuh, sukutul ulama. Diamnya para ulama. Kalau ada bid'ah berkembang, kemudian ulama diam, orang awam mengira itu adalah sudah sesuai dengan agama. Maka ulama harus bicara. Walaupun resikonya dia nanti akan dibenci oleh sebagian orang. Karena memang tidak setiap perbuatan mencari ridha Allah itu membuat manusia suka. Bahkan terkadang, kata Nabi pula, manil tamasarillallah bisakhatin nas. Barang siapa yang mereka mencari ridha Allah tapi dengan membuat manusia murka. Dampaknya manusia justru marah. Maka setelah yang mereka telah berniat mencari ridha Allah, mereka akan abaikan. Enggak peduli dengan kemarahan manusia. Yang penting Allah, yakni ridha. Diamnya ulama termasuk menyembunyikan ilmu. Harusnya ulama bicara, menyampaikan, menjelaskan, tapi diam. Akhirnya bid'ah itu berkembang dan kalau udah besar ya merepotkan. Sangat merepotkan sekali. Maka Islam mewajibkan untuk adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, berjihad untuk memerangi orang-orang musyrik, orang kafir, munafik, ahlul bid'ah, dan menyembunyikan ilmu termasuk yakni dosa besar yang akan menyebabkan dia dilimpar ke dalam yaitu jahanam. Kemudian yang ketujuh, yang kedelapan adalah tasyabbuh bil kufar, yaitu meniru-niru orang-orang kafir. Orang kafir punya Natalan, muslimin punya Maulidan, niru-niru. Orang kafir punya pakaian begini, muslimin ikut-ikutan. Sampai urusan dunia, urusan agama terjebak dalam tasabuh dengan orang kafir. Sampai tasabuh dalam urusan akidahnya, syiriknya itu. Tasabuh dengan mereka sehingga muslim tapi tampilannya musyrik. Hanya kemudian dikasih bahasa Arab, dikasih zikir. Acara syirik, acara yang tidak ada tuntunannya, acara kesyirikan dikemas dengan model seakan-akan acara yakni Islam. Ini adalah menjadi sebab berkembangnya bid'ah dengan suka meniru-niru orang-orang yang musyrik. Ketika ada sahabat tertarik dengan budaya musyrikin, lalu mengajukan kepada Nabi, ya Rasulullah, ija'alana data anwat kamalahum datu anwat. Kanjeng Nabi, mbok kita dibuatkan pohon yang punya nilai kekeramatan kayak gitu, seperti mereka punya. Kata Nabi, Allahu Akbar. Inna sunan, Allahu Akbar. Itu tradisinya orang-orang musyrik. Itu tradisinya orang-orang musyrik. Lalu Nabi sampaikan, la tattabi'una sunana man kana qablakum. Akan ada di antara kalian orang yang betul-betul mengikuti sunahnya orang-orang yang sebelum kalian. Sampai kemudian seandainya mereka masuk lubang bob yang sangat sulit, muslimin ada kan pula yang mengikutinya. Kemudian yang kesembilan mengikuti yaitu bersandar kepada hadis-hadis yang dhaif atau maudhu'. Banyak sekali tersebar di tengah-tengah muslimin hadis dhaif dan maudhu'.
Bahkan orang zindik membuat riwayat-riwayat palsu, bukan satu dua, puluhan ribu. Dan ini sangat betul sangat membahayakan kaum muslimin. Maka bayangkan bagaimana jihadnya para ulama yang mereka telah berusaha untuk memisahkan antara yang sahih dengan yang dhaif. Yang ke-10 adalah ghulu, bersikap berlebihan. Kaumnya Nuh, kenapa sampai menyembah Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasran? Ini adalah orang-orang saleh yang pernah hidup, diawali dari ghulu. Mereka ketika meninggalnya para ulama ini sering ke kuburan, iktikaf di situ. Setan ngasih ide, buatlah enggak usah berdiri ke kuburan, buat aja patung, gambar, letakkan di tempat biasa mereka duduk, diwujudkan. Dibiarkan ini berlangsung satu generasi. Berikutnya ganti generasi, setan membisikkan lagi, kenapa dulu bapak-bapak kalian tuh senang banget ke sini? Karena patung-patung inilah yang menurunkan hujan dan seterusnya. Akhirnya jadi sembahan murni. Pintunya ghulu. Maka Islam mengharamkan ghulu dalam bentuk apapun. Para pendengar radio muslim, inilah yang kita sampaikan. Dengan demikian sebagai penutup kita dari kajian Fadlul Islam. Semoga manfaat dan semoga Allah memberikan keberkahan ilmu kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.